Bang, tanahnya ya 1000 hektar yang ada gunung uraniumnya. Anjay. Tahu gak sih? Memang setiap tahun di negara Konoha ini selalu ada orang-orang mega bintang, ya kan? Senyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Hoki Channel. Dan kali ini kita punya satu buah mobil yang cukup spesial di bagian interiornya. Maka dari itu kita harus memulai video ini dari interior. Oke, ini adalah Toyota Land Cruiser 80 VX manual, di mana mobil ini mempunyai interior yang cukup bikin menggetarkan hati kalian untuk segera nelpon Johnny bertanya apakah harganya cukup affordable, yang kedua apakah unitnya masih ada, yang ketiga apakah mobil ini kira-kira dapat izin nggak nih dari istri untuk nambah mobil ini kan. Oke, sedikit cerita tentang bagaimana sejarah Land Cruiser di Indonesia. Land Cruiser 80 sendiri sebenarnya memulai debutnya itu di Indonesia, kalau gua nggak salah inget ya, di tahun 93 itu mulai Land Cruiser 80 barn door dan juga Land Cruiser 80 Limited yang dashboardnya masih gede. Nah, lalu belakangan di tahun 95 Land Cruiser mulai meluncurkan tipe VX80 manual 95 dengan lampu headlamp yang masih model kotak seperti yang ada di mobil ini. Oke, singkat cerita, mobil ini sendiri lahir khusus di Jepang, dan mobil ini juga boleh dikatakan salah satu produk yang lahir dari economic bubble yang terjadi di negara Sakura. Jadi boleh dikatakan pada tahun segitu ya, mobil ini salah satu mobil yang cukup banyak fitur yang melimpah, dan juga apa ya, boleh dikatakan wah, ini mobil pokoknya one of a kind deh gitu ya kan. Dan memang sampai di tahun 2025 pun masih banyak kolektor-kolektor yang memang masih nyimpan mobil ini, dan bahkan banyak juga yang masih menggunakan mobil tersebut sebagai mobil harian mereka. Sebagai contoh, mobil ini sendiri sampai sebelum dijual pun setahun belakangan udah jarang dipakai. Nah, sampai 2024 owner dari tangan pertama mobil ini masih pakai mobil ini dari rumah ke pabrik, Om. Bayangin aja. Dan kalau teman-teman tahu dan bisa tebak ya mungkin ya, jadi nama PT-nya itu sesuai warnanya, dan juga dia salah satu manufaktur dan pabrik plastik pecah belah terbesar di Indonesia. Jadi lo udah tahu lah ya kurang lebih ya PT-nya PT apa ya? Yang tukang bikin gayung itu ya, Jan? Iya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi kalau kalian lihat nih ya, tarikannya masih enak, dan juga mesin-mesinnya juga masih ori. Begitu gue dapat mobil ini, mesinnya nggak gue turunin, jadi hanya refreshment mulai dari oli gardan, oli mesin, timing belt, lalu dia punya engine mounting, lain-lain, semuanya sudah gue ganti, dan part-part selamanya sudah gue simpan, sehingga begitu kalian pengen lihat, part-part aslinya juga masih ada. Nah, jadi kalau kita lihat, memang spare part Land Cruiser ini boleh dikatakan masih cukup terjangkau, dan ada beberapa yang udah mulai sulit untuk dijangkau, dikarenakan kalau kita bicara Land Cruiser, semua partsnya itu tidak ada yang made in Indonesia maupun made in Thailand. Semuanya masih orisinil Jepang. Kayak gini contohnya nih, door trim, sun visor-nya kemarin rusak. Bagian sininya udah mulai patah ya Om ya. Ini gue ganti baru kiri kanan, ini lumayan harganya sekitar 3 jutaan. Nah, jadi kalau kita lihat kan memang ya perintilan-perintilan itu memang harus dilengkapin. Kayak tombol off kemarin udah mulai rusak, ini udah gue perbaiki, gue ganti baru semua nih tombolnya nih. Lihat makanya tombolnya masih bagus Om. Head unitnya sendiri juga masih orisinil bawaan pabrik Panasonic, tapi gue nggak tahu nih masih nyala apa enggak. Tapi kalau kita lihat zaman dulu, mobil yang menggunakan head unit double din 7 inci itu cuman Land Cruiser 80 bos. Iya, zaman tahun segitu ya, contoh kayak Honda Maestro, terus kayak Corolla Greco ya kan, Greco Corolla, atau enggak mungkin kayak apa namanya mobil-mobil lain Jepangan
Ada nggak yang pakai double din? Nggak ada, bos. Even Masterpiece Boxer pun Made in Italy masih single dyne. Sampai ke New Ice pun masih single dyne. Oke, lanjut cerita. Interior ini dari baru sama ownernya itu dibungkus kulit, Om. Dibungkus kulit, makanya kalau kita lihat begitu kita buka, I'm so amazed with the interior. Wow. Karena memang ciri khas dari Land Cruiser 80 itu adalah jok yang memang masih berbahan fabric. Nah, fabriknya sendiri mempunyai corak yang cukup identik dengan masa kejayaan tahun 90-an ya. Jadi ini mungkin kalau zaman dulu corak-corak seperti ini tuh banyak di sofa-sofa mahal. Iya, zaman dulu ya. Terus kalau lu lihat di sini-sininya nih memang agak sedikit mengkerut karena memang sarung joknya tidak dilepas selama hampir genap 30 tahun. Bayangin Om, 30 tahun sarung jok ya kan, begitu dibuka tidak ada cacat sama sekali karena memang sarung joknya sendiri cukup tebal dan juga kalau kita ngelihat karpet dasarnya juga masih cukup bagus ya. Mobil ini juga nggak pernah dipakai off-road, itu yang sayang sebenarnya. Sayang untuk ownernya, beli dari baru nggak pakai off-road, tetapi begitu dia jual sebenarnya untung untuk pembeli yang kedua. Nah, ya kan, kalau kita tidak melihat harga inflasi, mobil ini harganya wow, naiknya cukup jauh ya. Ya kan, tapi kalau mungkin kita balik back to tahun segitu, tahun mobil ini keluar, kalau kita beliin logam mulia mungkin harganya akan jauh lebih berbeda gitu. Oke, kita lihat nih mulai dari interiornya nih. Setirnya sendiri udah gua retrim kemarin. Harusnya dia masih kulit jeruk, cuman udah pada boncel-boncel, jadi akhirnya gua putusin untuk retrim setirnya menggunakan bahan Nappa leather tanpa kulit jeruk agar dipegangnya juga nyaman. Jadi kalau mau perjalanan jauh juga masih cukup oke ya. Simple nih Om. Kalau lu mau tahu satu buah Land Cruiser 1 HD FTE dengan mesin yang segar, lu tes nyalain aja. Jangan lupa ya, kalau misalkan kita mau nyalain Land Cruiser, lampu spiral di kiri itu harus dalam keadaan mati. Harus langsung nyala, Om. Nah, itu juga berlaku sama Land Cruiser 200 UK dengan mesin VD engine juga seperti itu. Kalau misalkan kita pencet engine start, dia udah mulai cukup lama ngek ya, itu udah jadi satu tanda pertanyaan. Kenapa mobilnya bisa lama gitu ya kan? Cup holdernya masih bener kan? Gue belum sempet cek. Oh masih John. Cup holdernya masih bener, kisi AC-nya juga masih utuh, lampunya juga masih nyala, dashboardnya juga tidak ada yang beladus dan juga tidak ada yang gembung-gembung ya. Dan memang kalau kita ngelihat dashboard interface VXR dan VX manual itu ada sedikit perbedaan di sebelah kiri depan Om Dimas ini, yaitu dia tidak memiliki side airbag atau airbag khusus penumpang, dan juga di setirnya juga masih single, tidak ada airbag. Dia 3 spokes, kalau misalkan yang VXR itu 4 spoke, tapi dia ada tambahan pegangan di sini dan juga dia tidak ada multi kompas di sebelah sini dan juga untuk indikator subtank ya. Jadi ini semuanya lebih simple. Pertanyaannya adalah lebih enjoy mana, manual dan matic? Semua berbalik sama selera dan kondisi. Karena kalau kita lihat, kita beli di 2025 tidak bisa memilih antara VXR maupun VX manual. Semua bergantung sama kondisi. Dan yang kedua, kalau kita pakai yang matic, memang ada baiknya ketika kita beli yang matic, kita spare budget lagi sekitar 70-80 juta ganti maticnya menggunakan Matic Land Cruiser 100 agar dia lebih nikmat, Bu. Tapi kan jatuhnya sayang ya kan. Sorry, kalau bisa, kenapa sih gue daripada gue beli mobil harus nunggu lagi ke bengkel, gue pengen beli mobil yang kayak gini nih, gue siap pakai. Kayak contoh, ini mobil lu mau pakai sampai Aceh atau mungkin ke arah timur bisa, Om. Karena memang mesinnya sudah gue cek semuanya rapi dan nanti akan kita spill mesinnya, dan ini mesin masih dalam keadaan kondisi prima. Jadi kalau bahasa lagu tuh apa? Prima donna, warna merah ya kan. Jadi kalau kita beli Land Cruiser, ada beberapa pilihan warna yang memang cukup dibilang itu signature color dia. Yang paling susah dicari itu adalah warna biru. Yang paling banyak di jalanan di beredar populasinya itu adalah warna silver champagne, karena memang pada saat itu adalah warna kebanggaan untuk semua kaum pria. Jadi misalkan zaman dulu itu warna emas itu salah satu mobil yang melambangkan mereka tuh udah dalam kategori taraf sukses gitu loh ya kan. Lalu warna yang paling favorit adalah hijau botol, dan yang keempat ini adalah warna merah. Jadi kalau misalkan kalian dapat warna merah, ini mungkin ya jarang ya. Kalau di gua sendiri pribadi, warna merah ini adalah unit kedua gua. Yang pertama dulu gua dapat yang kilometer 70.000 dan itu dulu gua jual masih murah.
sayang sekali sih memang, cuman sampai sekarang sama ownernya juga cerita udah ditawar 2 kali lipat dari dia beli Om. 2 kali lipat bos, ya kan? Jadi ya memang kita bilang LCE adalah sebuah investasi, bukan sebenarnya. Cuman at the minimum, you pay something that hold the value. Jadi misalkan lu beli mobil ini sangat-sangat bertahan value-nya ketika lu beli satu buah Land Cruiser yang memang dalam keadaan bagus, ya kan? Makanya susah untuk menjelaskan ke istri, harga Land Cruiser cukup mahal ya. Tapi ya balik lagi Om, Land Cruiser tuh di sebuah mobil 4 roda, ini adalah sebuah mobil yang antusiasmenya tinggi, ya kan? Udah gitu mobil ini reliable banget gitu loh. Jadi makanya gue bilang orang tuh seneng sama mobil ini, apalagi dengan model yang cukup timeless, ya orang-orang masih tetap menikmati mobil ini, ya kan? Empuk banget, ya kan? Kulit-kulitnya juga masih bagus. Terus di sini ada kompartemen lagi. Ini aja dikasih apa namanya? Karpet. Iya, coin holdernya juga masih bagus. Nah, di sini ada apa namanya? Laci lagi, ada barcode ya. Ini lacinya beda sama si VXR. Kalau VXR itu lacinya berbentuk kulkas alias cool box. Jadi dia ada 3 pendinginan AC. Dan ini kalau lu mau lihat AC-nya masih dalam kompresor padan bagus apa enggak, begitu lu nyalain double blower rear cool yang belakang Om, di sebelah kanan tuh harusnya ngembun di bagian bodinya. Nanti akan kita lihat di luar ya. Kita coba AC dulu. dingin banget John. Dingin John, karena gue udah bilang ini adalah salah satu produk hasil economic bubble di Jepang yang mutakhir lah ya. Oh, gigi 2-nya masih enak banget John larinya. Berasa nggak menjempakannya Om? Iya. Lo pakai batik gitu pas. Kebetulan sebenarnya hari ini gue kondangan ya kan, dan mobil ini belum di coating karena memang kita ngejar ada pesanan Fortuner VNT diesel yang langsung di DP orang. Maka dari itu ya udah gue pikir hari ini Om Dimas nggak datang kan, tau-tau dia datang, dia ngambek, udah banting-banting barang. Jadi akhirnya ya udahlah gue datang. RPM 2000 ke 3000 nya tuh sangat responsif sekali. Spooling turbonya masih dalam keadaan baik ya. Gila. Dan juga kalau kita lihat mobil ini itu cukup stabil bantingannya dikarenakan shock breakernya sudah di-upgrade menggunakan old man emu dari Australia yang berjenis klasik. Jadi bantingannya masih cukup oke, dan mobil ini tidak di lift kit sama sekali. Tapi akan ada penampakan yang spesial dari luarnya. Jadi jangan lupa Om Dimas untuk ambil rolling shot mobil ini ya. Harus, wajib. Ya, jadi nanti kita lihat. Kilometernya sendiri baru 184.000 untuk ukuran umur 30 tahun, kayaknya masih cukup oke lah ya Om ya. Ini mesinnya sih bandel banget John. Ya makanya yang kayak gue bilang, kalau orang bilang pistonnya mati satu aja, mobil ini masih jalan dari Yogyakarta sampai Jakarta bos. Pengeremannya pun masih asik. Jadi kalau lu tanya gua, misalkan lu dari luar kota, lu pengen datang ke Jakarta, silahkan. Gue jamin what you see is what you get. Jadi misalkan di video Om Dimas ini mulus, ya memang mobil ini aslinya juga semulus itu gitu loh. Udah gitu ban-bannya juga baru gue ganti menggunakan BF Goodrich ATK O2. Ini size-nya sama speknya nanti akan gue bacain dashboard di depan. Nah ini kaca filmnya sengaja gue pasang 20% Lumar Sky 70. Pasang kaca filmnya tentu saja di bengkel gue juga ya, di Ras Custom ya. Kenapa gue memilih 20%? Om, ini kan nggak ada privasi sama sekali Om. Apalagi kalau nanti gue bawa tas atau bawa laptop di dalam, nanti bisa hilang. Ya sebenarnya gini, ketika lu punya satu buah mobil yang usianya sudah cukup lawas, ada baiknya menggunakan kaca film clear agar tampilan mobilnya tuh lebih fresh. Biar interiornya kelihatan. Iya, itu dia. Kayak Maestro gua kan, gue pasangin kaca film begini biar apa? Biar gurih John, ya kan? Memang kalau kita lihat bangkunya dia ini sebenarnya memang bangkunya didesain untuk orang Jepang apa ya nggak sih? Gue 162 cm aja nih, kepala gue masih ada lebih spare segini. Apalagi orang bule yang bawa ya. Tapi kalau kita lihat di Australia, di Amerika, itu orang-orang masih senang sekali sama mobil Land Cruiser 80 ini. Dan even Om Hauke aja pernah bawa Land Cruiser ini around the world gitu ya kan. Sampai dia sempat mogok di Argentina pun ada gitu yang bengkel yang memang spesialis. Iya, buat benerin mobil ini.
Bentar ya, aku mau berhenti dulu. Om Dimas tunggu di situ, aku mau duduk di belakang. Ini kita POV pejabat-pejabat era zamannya almarhum Soeharto ya. Pegangan di sini kan. Nah. Oke, Pak Tomo, mari kita jalan. Kita mau survei kelapa sawit di Sumatera ya, anjay ya kan. Zaman dulu belum ada tuh tol Jawa, Trans Jawa tuh Om ya kan. Ininya diturunin. Sambil ngerokok, segar. Iya, jadi memang zaman dulu sebenarnya pabrikan-pabrikan dan juga manusia-manusianya tuh memperbolehkan atau mengafirmasi lah ya kalau orang mau ngerokok di mobil. Makanya di setiap pintu tuh masih ada ashtray. Nah, tapi ini lu lihat astraynya bersih, nggak ada bekas rokok nih. Kebetulan memang ownernya juga masih cukup rapi. Ini karpetnya juga bludur masih bawaan. Dan kalau kita lihat, kita mau tahu mobil ini segar apa enggaknya sebenarnya dari karpet dasarnya aja tuh masih bagus apa enggak nih Om. Iya. Udah ngangkat tuh. Bukan, biasanya udah pada tanah semua. Oh iya. Iya. Jadi ya kalau kita bilang ini mobil 2025 lu bisa dapat begini sih oke lah ya. Susah bos. Percayalah kata gue, lu punya dapat plafon-plafon begini yang masih bagus, masih utuh, nggak gampang. Asli nggak gampang. Nah ini AC-nya juga dingin banget. Apalagi Om, waduh gila ya. Lu menghadiri acara-acara besar ini sih, wah gila Jan. Ini angkonya gede nih yang bawa nih. Bang, tanahnya ya 1000 hektar. Yang ada gunung uraniumnya. Anjay. Tahu gak sih? Memang setiap tahun di negara Konoha ini selalu ada orang-orang mega bintang ya kan. Ya kalau nggak gila ya susah juga ya kan. Kita memang harus begitu untuk bertahan. Ini memang masih berkerut. Kayaknya mungkin disetrika bakalan mulus lagi Om ya. Emang bisa Jan? Harusnya bisa. Kan ini kan bahan baju Om. Kalau kulit ya nggak bisa lah, kinclong. Nah ini sayangnya ini kemarin kelupaan dijahit nih Om sama orangnya nih Om. Ini doang yang dijahit nih, yang lainnya enggak. Yang lainnya cuma dikasih tali, diikat-ikat semua. Sayang Om ya, apa dipakai aja nih mobil. Tapi sebenarnya tentu saja kalau lu tanya gua, Om Ben, lebih worth it pakai ini atau buat Fortuner VRZ buat harian? Oh, kalau gua tetap Fortuner VRZ Om. Kenapa? Bagaimanapun teknologi mesin baru, matic baru akan lebih nyaman. Tapi kalau lu tanya gua, Om ini mobil buat cruising keluar kota, buat yang namanya mobil hobi, enak gak? Enak. Lebih baik lu pakai mobil Jepang dibandingkan pakai mobil Eropa untuk penggunaan mobil hobi. Kenapa? Karena begitu lu pakai mobil Eropa, itu lu sama aja kadang-kadang kalau lu dapat barang yang jelek Om, even lu beli mobil Jeep Mercy sekalipun, yang bagus pun pasti tetap akan ada permajaan-permajaan. Tapi memang kalau dari segi tampang atau eksterior, waduh G-Class sih udah one of the best gitu ya kan. Tapi tetap Land Cruiser 80 tuh tetap punya hati di mata orang. Yuk let's go. Oke. Jadi boleh dikatakan mobil ini dalam waktu 30 tahun hanya baru pernah dicat ulang dalam waktu 1 kali, dan itu pun langsung ngecatnya gebyur 1 body Om. Dikarenakan memang ada beberapa bagian yang sudah botak menurut cerita dari owner sebelumnya. Jadi ada beberapa bagian yang harus di-repaint ulang, maka dia nggak mau ambil pusing dan takut belang, langsung dicat aja. Tapi kalau kita ngelihat mulai dari fender kiri sampai ke kap mesin sana, fender kanan, semuanya rata catnya. Dan kalau kita lurus sekali tanpa ada bekas dempul-dempulan. Karena biasanya kalau sebuah Land Cruiser itu udah pernah didempul atau udah tebal ya Om ya, sininya tuh udah pada melintir-melintir nih. Masih ada embunnya tuh Om. Iya, terus kalau kita ngelihat ada sedikit perbedaan yang memang kasat mata untuk sebagian orang awam, yaitu di bagian list body sebuah Land Cruiser 80. Jadi list Land Cruiser 80 itu terdiri dari 8 piece, dan dia ada sedikit berbeda antara yang versi manual dan juga matic. Yang manual sendiri ini lebih kecil dibandingkan dengan yang VXR. Kalau yang VXR lebih besar dan harganya sekarang itu NOS, harganya bisa mencapai 25 juta 8 piece Om. Susah nyarinya John, dan ini memang masih orisinil bawaan. Jadi ada usia lah ya dikit-dikit, stiker turbonya juga masih bawaan, udah mulai rentan usia. Terus kaca film Sky 70 nya tuh buat mobilnya tampilannya lebih fresh. Mungkin kalau kalian pengen lebih oke lagi, kaca belakang
punya limited ataupun barn door yang sudah model one piece. Nah, itu harganya kalau 2022 dulu gue beli masih 9 jutaan, sekarang sudah 14 jutaan. Iya, dikarenakan memang mungkin dari pihak Toyota juga udah nggak produksi ya, jadi tinggal sisa-sisaan aja gitu. Makanya pusing John main cruiser John. Oke, di bagian interior dalam, ini bagian magazine holdernya juga masih rapi. Tali-talinya memang dikarenakan dari baru juga belum pernah dibuka. Karpet dasarnya tuh masih bersih. Panel-panel ininya nggak ada yang hilang. Karpet-karpetnya bersih. Kita lihat karpet belakang. Biasanya, door trimnya juga masih bagus ya. Ini ciri khas mobil zaman dulu nih, kayak Maestro nih. Bagian sininya selalu ada bludru. Ini untuk guard, agar ketika kaki kita keluar pun nggak sakit nih Om. Terus dia udah ada lampu-lampunya samping. Map light udah ada. Ini dia bahannya semi kulit dan ini masih bagus. Belum ada yang bangun-bangun. Ini juga masih tebel. Ini udah usia yellowing. Oke, let's go ke bagian pantat. Oke, pantat Land Cruiser sendiri ini mempunyai satu trademark. Setelah Land Cruiser 200, baru yang di 300 sudah tidak lagi menggunakan double door. Jadi dia sudah model single door, dan ini paling terkenal di Land Cruiser 80 untuk kalian menikmati pemandangan di atas gunung. Jadi kalau kita duduk di sini, either kalian di pantai atau di mana, kalian pengen santai-santai begini tuh bisa, karena memang max load untuk pintu belakang ini sampai 200 kg nih Om. Jadi kalau misalkan duduk 4 orang dewasa pun aman ya. bajanya ini masih kuat untuk menopang tempat duduk kalian. Nah, kalau kita lihat, nah ini krom-krom list belakangnya juga masih utuh. Ininya masih bagus tuh, nggak ada bekas apa namanya, perang-perang di dalam off-road ya. Biasanya udah pada hancur-hancur nih. Karpetnya juga masih bawaan dari mobil ini kayaknya. Jadi ini mobil belum di coating ya John? Belum. Mobilnya masih bahan John. Jadi nanti akan kita poles, kita detailing lagi, baru kita coating. Karena biasanya kalau mobil dengan warna yang spesial kayak gini, kalau nggak di coating tuh sayang banget John. Iya kan? Iya dong. Apalagi Om, aduh di mobil tuh sampai gue susah John berkata-kata John, asli. Karena kalau kita kemarin dapat yang full spec modifikasi, kali ini bener-bener yang dinamakan apa ya, lugu-lugu aja John, ya kan? Nah, shock breaker sendiri, setelah gue ganti menggunakan Ome, velgnya. Jadi kalau Land Cruiser 80 itu ada 3 jenis velg. Yang 80 barn door itu menggunakan steel wheel, gue juga masih punya satu set. Dan menggunakan velg Raguna. Jadi velg aslinya itu ubur-ubur. Jadi dia modelnya kayak ubur-ubur gitu tuh, jellyfish. Nah, itu kayaknya modelnya terlalu jadul. Akhirnya gue putusin kemarin beli di Kang J. Raguna ring 16, lebar 8,5 dengan offset minus 30. Jadi kalau kita lihat fitmentnya itu rata di bodi. Kenapa gua nggak mau sampai lebih keluar lagi dari ini Om? Dikarenakan yang pertama mobil ini nggak gua lift kit, dan yang kedua ketika hujan, pelek yang offset keluar dari mobil memang kelihatannya ganteng, tapi mobil itu cepet kotor bodinya Om. Nah, karena cipratan air tuh naik lagi. 16, 8,5 minus 30, peleknya ori Jepang, dan velg ini sebenarnya pelek Raguna itu spesialis untuk mobil 4x4, dan juga yang paling terkenal dia itu sebenarnya kayak Raguna ZZY ZXX, itu yang paling 5. Tapi gue lihat kayaknya yang model telur ceplok, telur yang depan SD ini bagus juga nih Om ya. Nah, peleknya menyerupai kaleng, tapi dia tetap menggunakan bibir step lip polish yang membuat tampilannya itu jadinya lebih fresh. Bannya sendiri ini fresh made ATK O2 BF Goodrich, ban paling ganteng ya Om ya. Dan ban ini ukurannya seingat gue 285 70 16. Let me check for you. 285 75 16, bukan 70, sorry. Ban bawaan dia itu 265 75 16. Jadi ini naik 20 lebarnya menggunakan 285. Kalau kalian mau lebih bagus lagi mungkin pakai ban 33 ya. Tapi gua rasa untuk hari-hari segini masih lebih oke untuk full consumption, dan juga tarikannya sama kestabilan di tol. Oke. Nih biasanya kalau udah bekas off-road, sininya udah pada pengok-pengok. Ini masih pada bagus tuh. Ini harusnya stainless nih Om. Gila, kempling John. Kempling John. Mesinnya John. Terakhir John. Sekali lagi ya, aku nyalain ya. Brrr, langsung nyala Joni. Langsung nyala Joni.
Oke, lanjut di bagian depan. Corner lamp ini kalau lu mau ganti yang US, ada yang depo. Yang depo itu tampilannya jelek. Jadi kalau lu mau beli yang aslinya dia, itu sekarang orang jual 10 juta sepasang, Om. Nah, ini gue pakai masih orinya dia, dan ini headlampnya masih berbentuk H4. Dia terbagi menjadi dua, dan ini masih semuanya asli Koito. Ini beling. Jadi kalau lo mau lebih ganteng lagi, mungkin lo cari sen US, spion kecil limited, sama logonya grill ganti yang logonya Toyota. Top. PR lah buat kalian yang beli mobil ini, ya nggak? Nah, ini dia kondisi mesinnya. Bos pomnya masih sehat, booster remnya juga masih oke. Ini kemarin omnya cerita baru beberapa tahun yang lalu, setahun atau 2 tahun yang lalu udah diganti baru, brand new. Jadi aman untuk dalam waktu 10 tahun ke depan lo nggak bakal ganti lagi. Radiator juga kemarin sudah diganti baru, ori Jepang. Tuh, ini Om. Nah, ini ori Japan ya kan. Terus semua transmisi mounting, engine mounting semuanya gue ganti baru. Oli-oli semuanya baru, fan belt baru, timing belt baru, semuanya aman. Terus kalau lihat ini nih, ini masih ada karet-karet itu. Nah, sampai sana masih ada 6-6-nya, ya kan? Asapnya kemana, John? Makan oli, John. Hah? Asapnya kemana, Bos? Wah, sorry. John, asapnya kemana, John? Aduh, nggak ada asapnya nih, bahaya nih. Aman, John, mesinnya, John, nggak ada makan oli, John. Lo mau bawa ke Auto 2000 pun nggak ada masalah. Kayak kemarin yang beli Land Cruiser 80 gue yang VXR pakai T37, itu bawa ke Auto 2000 aja orang Auto 2000 sampai emes. Oh, mobilnya bagus ya. Susah nyari itu dalam kondisi sekarang. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini kondisi Land Cruiser 80 tahun 96 manual punya gua. Buat teman-teman yang berminat bisa langsung hubungi aja ke nomor-nomor di bawah. Dan mobil ini dijual dalam kondisi pelek seperti ini. Jadi kalau kalian berminat bisa langsung hubungi Joni aja. Oke. Terima kasih semua teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe dong biar 300.000 nih subscribernya nih. Ya kan, kalau di 300.000 mungkin gua akan lebih semangat lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman, teruslah berkarya, bekerja dan berdoa. Jangan sampai patah semangat ya. Teruslah bekerja dan teruslah semangat. Bye-bye.